Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di pembelajaran fisika bersama saya, Ibu Laude Sutriani. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kalian masih ingat kan pembagian dari jenis-jenis gelombang? Nah, kemarin kalian udah belajar bahwa gelombang bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Kalau berdasarkan medium perantaranya, gelombang bisa dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian berdasarkan arah rambatannya, gelombang bisa dibedakan menjadi gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, jika berdasarkan amplitudonya, gelombang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, yang pertama akan kita bahas hari ini adalah tentang gelombang berjalan. Dari kata-katanya kita coba perhatikan gelombang berjalan. Apa sih itu gelombang berjalan? Apakah gelombang yang berjalan atau bagaimana? Nah, mungkin kalian sudah membaca buku sendiri di rumah ya. Apa itu gelombang berjalan? Baiklah, gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilaluinya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi, gelombang ini berjalan dia. Ya, gelombang berjalan dia memiliki amplitudo yang tetap setiap titik yang dilaluinya. Begitu. Ini adalah gelombang yang merambat dari titik O menuju titik P dengan panjang gelombang adalah lambda sejauh X. Begitu. Ini gambar gelombang berjalan. Tapi dia ada berjalan dia ya kalau kita gambarkan. Nah, berikutnya ini adalah persamaan umum dari gelombang berjalan. Tolong kalian ingat, ini adalah rumus dari gelombang berjalan. Ini adalah persamaan simpangannya. Yang namanya simpangan yang ini, ya. Tingginya ini. Nah, kalau simpangan yang paling tinggi itu kan namanya amplitudo ya. Tapi ini adalah simpangan secara umum. Tidak harus amplitudonya, tidak harus simpangan yang paling tingginya. Bisa simpangan yang di sini, bisa yang di sini, atau bahkan di sini. Ya, sehingga persamaannya secara matematis adalah Y sama dengan plus min A sin omega T plus min KX. Saya ulangi, Y sama dengan plus min A sin omega T plus min KX. Nah, A itu adalah lambang dari amplitudo dalam satuan meter. Kemudian Y ini adalah persamaan simpangan juga dalam satuan meter jika dilihat dari SI ya. Kemudian omega, ini lambang omega yang seperti huruf W tapi agak kembung di bawahnya. Omega ini adalah lambang dari kecepatan sudut. Kemudian T ini adalah waktu, K ini adalah bilangan gelombang, dan X adalah jauhnya gelombang merambat. Nah, kemudian, apa sih maksud tanda plus min ini? Baiklah, sekarang saya jelaskan. Jika di depan A itu adalah plus, dalam artian nanti tidak ditulis ya, tanda plus di awal itu nggak ditulis biasanya. Tapi kalau dia min, pasti ditulis. Tanda plus itu artinya titik asalnya adalah ke atas. Gelombangnya awalnya ke atas, seperti ini. Gelombangnya awalnya ke atas, maka amplitudonya bernilai plus. Tapi jika min, itu artinya titik asal gelombangnya adalah ke bawah. Jadi gelombangnya ke bawah dulu. Begini, seperti kursor ini ya, ke bawah dulu. Maka ditulis A-nya adalah negatif. Kemudian sin omega T plus min KX. Tanda min itu artinya gelombang merambat ke kanan. Seperti gambar ini. Dia merambat ke kanan. Ya, merambat ke kanan. Kalau dia plus, itu artinya gelombang merambatnya ke kiri. Kebalikan dari ini ya. Ke kiri dia rambatannya. Sehingga jika ada gambar gelombang seperti ini, maka persamaan menjadi Y sama dengan A sin omega T min KX. A-nya bernilai positif karena dia ke atas dulu. Kemudian di depan bilangan gelombangnya ini adalah bernilai min karena dia merambatnya ke kanan. Nah, demikian penjelasan mengenai persamaan dari
gelombang berjalan, persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Ya, yang berikutnya adalah tentang fase, sudut fase, dan juga beda fase. Apa itu fase? Fase itu adalah bagian atau tahapan dari gelombang yang dilambangkan dengan pi. Ini dibaca pi, ya. Kalau secara matematis, nah perhatikan. Persamaan gelombang yang di awal tadi, kan Y sama dengan A sin omega T plus min KX. Ini persamaan simpangan gelombang kan? Nah, omega itu adalah 2pi per T. Tolong diingat, ini adalah persamaan dari kecepatan sudut. Omega sama dengan 2pi per T. 2pi per periode. Dan K ini adalah bilangan gelombang. K-nya persamaannya adalah 2pi per lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Sehingga berdasarkan persamaan ini dan diketahui omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda, maka persamaan ini bisa jadi begini. Y sama dengan A sin, omeganya kita ganti dengan 2pi per T ya. Jadi 2pi per T kali T waktu, yang ini T periode, tolong dibedakan ya. T besarnya adalah periode, T kecilnya adalah waktu. Plus min, K itu adalah bilangan gelombang, yang besarnya 2pi per lambda, tinggal kita ganti menjadi 2pi per lambda kali X. Nah, dua-duanya mengandung 2pi kan, sehingga 2pi ini bisa kita keluarkan. Bisa menjadi Y sama dengan A sin 2pi kali, jadi setelah 2pi-nya dikeluarkan tinggal T besar dan T kecilnya, yaitu T kecil per T besar plus min X per lambda. Nah, yang namanya fase itu adalah yang ini. Nah, yang ini yang namanya fase. Pi sama dengan T per T periode plus min X per lambda. Ini namanya fase. Kemudian berikutnya adalah sudut fase. Sudut fase itu dilambangkan dengan theta. Ini dibaca theta. Nah, jika fasenya adalah ini, maka sudut fasenya adalah ini. 2pi-nya masuk. Ya, jadi 2pi kali T per T periode plus min X per lambda. Tambah 2pi jadi sudut fase. Jika 2pi-nya hilang jadi fase. Nah, karena T per T plus min X per lambda itu adalah fase, maka persamaan ini juga bisa ditulis theta sama dengan 2pi kali pi. 2pi kali fase. Itu untuk sudut fase. Nah, berikutnya adalah beda fase. Beda fase itu adalah selisih fase antara dua gelombang yang dilambangkan dengan delta pi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Beda fase antara titik A yang berjarak X1 dan titik B yang berjarak X2 yaitu, jadi ada gelombang berjalan yang berjarak, ada titik A ke titik B, jaraknya ada X1 dan X2. Maka secara matematis kita bisa menuliskan ini. Beda fase itu kan adalah selisih fase. Jadi fase awal dikurangi fase akhir. Fase awalnya adalah dari titik A ke titik B kan? Jadi fase A dikurangi fase B. Kita masukkan persamaan fase. Fase A berarti T per T min X1 per lambda. Karena titik A berjarak X1, maka X-nya kita ganti jadi X1. Kemudian dikurangi T per T min X2 per lambda. Karena fase titik B itu jaraknya X2 ya, maka kita ganti X-nya menjadi X2. Nah, T per T dikurangi T per T, itu habis kan? 0 kan? Jadi tidak usah kita tulis. Kemudian tinggal min X1 per lambda, min kali min kan jadi plus ya. Sehingga plus X2 per lambda. Nah, persamaan ini bisa jadi ditulis X2 min X1, ini karena sudah sama-sama lambda, tinggal per lambda. Nah, ini adalah persamaan dari beda fase. Ini harus kalian catat di buku kalian supaya kalian ingat lebih lama.